Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa dan teman-teman sekalian, kita bertemu lagi di Ruang Magister S2 PAI Universitas Islam Nusantara. Dan alhamdulillah di siang hari ini kita mendapatkan berkah. Ada seorang dai yang tentunya ini kita bisa mengenal lebih dalam, lebih jauh, dan beliau adalah tentu secara nasional. Siapa sih yang tidak kenal dengan beliau? Dan hari ini beliau hadir bersama-sama kita untuk berbagi berbagai hal terkait dengan pendidikan, terkait dengan dakwah. Karena sosok beliau tentu di tengah-tengah kesibukannya, selain menjadi dai juga adalah pengelola pendidikan, dan kemudian juga yang paling penting bahwa beliau ini ternyata alumni S2 PAI Uninus. Dan hari ini alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum Kang Haji. Waalaikumsalam Buya. Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Hatur nuhun Kang Haji di kesempatan ini bisa menyempatkan ini di S2 PAI. Mudah-mudahan kehadiran Kang Haji ini dapat mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rasanya ingin sekali ini mendalami beberapa hal tentang geliatnya Kang Haji selepas menjadi alumni S2 PAI, terutama kiprah Kang Haji di masyarakat, karena melihat dari sekian aktivitas yang begitu padat, bahkan hari ini pun baru saja kata Kang Haji tadi sudah menghadiri halakoh ya di menyibukkan diri. Menyibukkan diri. Tapi menyibukkan yang insya Allah berkah. Yang mudah-mudahan, nah untuk itu mungkin kita ingin berkenalan lebih dalam lagi, terutama mungkin paling tidak kita mana dulu secara akademik pendidikan, dari mulai Kang Haji mungkin dari kecil sampai akhirnya jadi seperti sekarang ini, bagaimana nih? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, sebuah kehormatan yang luar biasa yang Al-Fakir rasakan, yang telah diberikan oleh guru tercinta, pengersa Buya. Mudah-mudahan dengan kehadiran dan kebersamaan kami semua ini mendapat berkah dari Allah, Buya. Amin, ya? Amin, amin. Luar biasa. Beberapa bulan yang lalu saya diwisuda oleh beliau dengan predikat dihantarkan dengan predikat nilai yang alhamdulillah sangat memuaskan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin. Itu Buya yang terpenting. Dan saya juga istilahnya nggak menyangka ya bisa melanjutkan S2 di Uninus. Karena kenapa saya bisa melanjutkan di sini? Yang pertama, barokah NU. Masya Allah. Barokah NU. Saya sebagai ketua LDNU di Kota Bandung, kemudian alhamdulillah juga pada waktu itu diajak oleh Ketua Pergunu untuk bisa melanjutkan di S2 Uninus ini, dan bertemulah dengan Buya. Amin, alhamdulillah. Dengan orang-orang hebat di Uninus yang luar biasa keilmuannya. Alhamdulillah, terima kasih ini. Allahu Akbar. Kalau berbicara tentang akademis, Buya, sebetulnya saya itu bukan siapa-siapa. Ya. Hanya seorang anak ustadz. Hanya seorang anak ustadz yang mengajar di madrasah kecil, tapi punya keinginan yang besar agar anaknya menjadi ahli ilmu. Makanya alhamdulillah saya dididik oleh orang tua itu, disibukkan di lingkungan santri. Dari kelas 1 sampai kelas 5 saya berada di rumah, diajar oleh orang tua dari mulai Al-Quran sampai kitabnya. Dari kelas 5 itu saya udah dibuang keluar. Masuk pesantren ya? Masuk pesantren. Jadi dikeluarkan ke pesantren dari Kudang, Qiraatus Sab'ah Kudang, Garut. Kemudian SMP-nya di Pondok Pesantren Al-Fadilah Limbangan, Garut. Kemudian SMA-nya lanjut ke Cikalama, Cicalengka. Kemudian sekolah di Al-Masum dan mendirikan pesantren Al-Masum. Dan itu saya ikut merintis berdirinya pondok pesantren formal Al-Masum. Sambil saya pesantren di Cikalama, tidak pulang ke rumah. Kemudian pas setelah SMA selesai, lanjutlah ke Miftahul Huda Manonjaya. Pesantren.
baru 6 bulan pesantren di Manonjaya, saya dapat panggilan untuk mengikuti lomba dai tingkat nasional. Betul, TPI ya, di TPI itu tahun 2005 Bu ya. 2005 betul. Saya juga dijebak sama temen tuh. Lagi asik-asiknya belajar di Manonjaya. Kemudian saya disuruh sama temen, ayo dandan katanya. Mau apa? Ikut lomba. Kalau kamu masuk TV. Motivasi hayang jadi artis. Kata saya, masa bisa masuk TV penceramah katanya. Kenapa enggak katanya? Ternyata emang ada perlombaan ceramah. 4.500 peserta Bu ya. Iya. Diambil 5 orang. Alhamdulillah saya perwakilan dari Kota Bandung, kemudian masuk ke Jakarta, kumpullah sama para mubalik-mubalik yang lainnya, diambil 20 orang se-Indonesia. Alhamdulillah dipilih sama Dewan Juri pada waktu itu Pak Kiai Haji Ilham ya kalau ya betul. Kiai Haji Jainuddin MJ, kemudian Ustaz Jepri Al-Bukhari, kemudian Kang Ibing, Agim. Alhamdulillah sampai jadi juara. Ya, subhanallah. Sampai jadi juara, dan setelah jadi juara mau nggak mau ya disebut dai, akhirnya jadi cowok panggilan sampai sekarang. Ya. Dan malam terus ya dipanggilnya. Ngalong. Ya. Aduh. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Saya merasa banyak yang kurang atau yang belum dicapai. Salah satunya pesantren itu kan. Ya. Dan sekarang bisa dirasakan, kalau seandainya Allah jadikan Al-Fakir jadi dai seperti sekarang, rek bener gitu Mas pesantren, rek mereskeun. Ya. Karena ikut lomba, akhirnya pesantren belum selesai di Manonjaya itu. Walaupun 12 tahun pesantren. Di Manonjaya itu? Bukan, dari kelas 5. Awal, ya kelas 5 sampai 5, ini ya. Sampai jadi dai, tapi tetap merasa kurang. Oh iya. Merasa kurang. Akhirnya terus belajar. Dan di situ dituntut juga untuk menambah ilmu akademis. Ya. Nyoba untuk daftar di Unpad, ternyata masuk. Di S1 Pikom. Subhanallah. Nah, terus S2 manajemen di Unla, terus S2 pendidikan di Uninus. Alhamdulillah. Karena satu, kebutuhan ilmu. Ya. Kebutuhan ilmu. Memang yang namanya ilmu itu benar-benar bisa mengarahkan kita untuk mencapai kesuksesan dunia akhirat. Dan kita rasakan seseorang yang kurang ilmu dengan seseorang yang sudah banyak ilmu beda. Ya, tapi kan mungkin memang betul kalau dari sisi keilmuan kan, kalau ilmu itu semakin didalami bukan semakin pinter ya. Semakin tidak tahu akhirnya. Justru ya kan, banyak hal yang belum kita tahu. Ya. Makanya terus aja mencari ilmu, dan sampailah di Uninus. Di Uninus ini sampai di kuliah. Sedikit gimana tuh perjalanan perkuliahan waktu itu? Alhamdulillah. Kami itu angkatan 16 yang banyak sekali kesan-kesannya. Pertama, kita itu termasuk angkatan COVID-19. Jadi produk Zoom ya. Nggak pernah ketemu dengan dosen. Ada yang diuntungkan. Ya. Ada yang diuntungkan. Apa keuntungannya? Kita tidak bolak-balik rumah kampus. Ya. Semuanya di depan komputer, semuanya di depan HP. Mendengarkan ceramahnya para dosen. Ya. Tapi ada juga istilahnya hal-hal yang kurangnya, kita tidak terlalu banyak waktu di kelas kampus, gitu ya, di bertemu kampus. Dengan teman-teman. Tapi banyaklah sisi positifnya. Ya. Tapi kan kebersamaannya maka jadi sejarah ini Kang Haji, bahwa angkatan 16 ini pelopor lulus 100% ya. Nah, ini pemirsa, ini S2 PAI pertama kali meluluskan 100% yang diantaranya beliau. Jadi sejarah yang memang itu menjadi satu ikon ya untuk angkatan 16 ini, dan di situ berjibaku satu teman dengan yang lainnya, dan ini patut untuk dikembangkan dan diinikan, dan bukan lama, bahkan tidak lama, karena kan perkuliahan itu lulus tepat waktu ada di waktu yang tepat. Nah, ini tepat waktu sudah saatnya lulus, 1 tahun, 1 semester setengah, lebih 2 bulan sudah selesai. Alhamdulillah. Artinya kita itu
punya modal satu, kerjasama. Nah, Jadi itu. kerjasama di semua hal. Kolaborasi ya. Kerjasama dalam belajar, betul, kerjasama dalam menyelesaikan tugas, bahkan kerjasama dalam menyelesaikan kelulusan. Kelulusan. Dan betul. alhamdulillah dibantu sepenuhnya oleh para dosen. Betul. Ya artinya biasa. ini ada, jadi tidak bisa berjalan sendiri. Karena kan biasanya problemnya mahasiswa itu kalau mau menyelesaikan itu setelah penulisan tesis ataupun karya ilmiah itu merasa sendiri lagi. Ya. Nah, justru angkatan 16 ini malah bersama-sama berbondong-bondong cek paribasana nu nyumput ge di korehan sampai di dudut gitu kan itu. Alhamdulillah. Dan gitu, yang luar biasanya tetap Kaprodi. Enggak. Karena Kaprodi ini memberikan ide-ide yang luar biasa bagaimana agar kita nurut. Alhamdulillah. Ya, Dalam untuk nurut Kakak Prodi geus malulus. Geus malulus pasti tinggalin. Nah, untuk itu teman-teman ini menjadi satu modal dan alhamdulillah anugerah sebetulnya hari ini bisa bertemu dengan beliau. Ternyata beliau ini sangat luar biasa dan kita juga saat untuk mau menggali bagaimana hari ini kegiatan dan aktivitas beliau, karena selain beliau juga sebagai dai, tadi dai panggilan, ya laki panggilan yang mungkin tidak sempat kalau perlu istilahnya 1 minggu teh jadi 8 hari 9 hari gitu karena nggak ada waktu. Kemudian juga ya beliau juga seorang pengelola pendidikan. Ya, untuk itu mungkin boleh bercerita tentang pendidikan ini. Ya. Kapan nih? Gimana? Kembali apa yang tadi saya sampaikan bahwa kita itu menuntut ilmu karena butuh. Ya. Dan dihadapkan dengan situasi dan kondisi. Ya, betul. Nah, di saat saya lulus menjadi seorang dai, kemudian saya dituntut untuk bisa menyampaikan tausiah, menyampaikan firman-firman Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah kepada halayak umat. Kemudian setelah itu kita bingung ketika mendapatkan bisyarah, ya, mendapatkan amplop. Ujroh, ya. Walaupun saya tidak suka amplop, Bu ya, karena isinya, karena Bu mengajarkan jangan suka amplop, yang penting isinya. Isinya ke nominalnya. Akhirnya saya alihkan, Bu ya, dari pemberian umat itu untuk membangun sebuah pesantren. Berawal dari motivasi seorang ayah yang punya pesantren. Kalau seandainya ayah punya pesantren, kenapa saya anaknya enggak? Kemudian yang kedua, lihat kondisi. Kalau sekarang pesantren dituntut untuk bisa kolaborasi dengan pendidikan atau menjadi pesantren modern, kenapa enggak saya mendirikan pesantren modern? Gitu. Akhirnya saya itu termotivasi bagaimana caranya mendirikan pesantren modern. Pesantren modern berarti kan di situ include ada sekolah formal, ada ya, sekolah, ada SMP dari tingkat dari TK sampai SMA. TK sampai SMA. Iya. Alhamdulillah ini jadi, satu. Lulus DAI TPI 2005, kemudian kita dakwah sampai 2008 itu ngumpulin uang karena punya keinginan fokus mendirikan pesantren modern. Akhirnya hasil dari hadiah juara DAI, kemudian hasil dari bisyarah dari umat, dibeliin tanah. Di saat teman-teman yang lain beli mobil, beli yang lainnya, saya beli tanah. Nah gitu. Walaupun banyak orang tua ataupun orang-orang di sekeliling bertanya, kenapa sih harus beli tanah? Jangan naon, jadi bahasa Sunda. Batur acara beli mobil halus, mewahnya, ngameh bisa nyaman gitu. Indit ka hiji kampung teh ketika nerima undangan. Saya beda prinsipnya, karena saya fokus ingin mendirikan pesantren modern, akhirnya ya invest tanah. Kemudian setelah itu kita berpikir yang kedua, bagaimana caranya agar tanah tersebut produktif. Kita bangun dari mulai pondasi gitu, diangsur, Bu ya. Ya karena tidak ada sejarahnya sih pesantren ujuk blek gitu, pasti dituntut gitu ya, dari punya uang beliin batu, punya uang beliin semen, punya uang beli barang-barang gitu ya. Sampai satu lantai kita bingung juga, ini bagaimana nih, judulnya pesantren modern tapi nggak mampu salantai. Akhirnya terus berdoa kepada Allah, kemudian kekuatan dalam hati, keyakinan dalam diri, bagaimana caranya agar terrealisasi keinginan kita untuk mendirikan pesantren modern. Biar bermanfaat itu tempat, akhirnya kita jadiin dulu madrasah.
majelis taklim Bu ya. Majelis taklim. Saya ngadain rutinan ibu-ibu, rutinan bapak-bapak setiap hari. Berkah dari pengajian, alhamdulillah, dari 1 lantai, 2 lantai, dari 2 lantai, 3 lantai. Kemudian kita bismillah, bukalah pendidikan yang pertama TK dan SD. Dan formal, belum ke pesantren, sekolah dulu TK dan SD. Nah setelah itu 1 tahun 2 tahun kemudian barulah banyak masukan dari masyarakat, bagaimana kalau mendirikan pesantren, biar anak-anak saya itu sekolah sambil pesantren, gitu bahasanya. Jadi ini mah memang berdasarkan tuntutan orang tua, tuntutan dari orang tua dan masyarakat sekitar. Nah 2008 membangun sampai 2013 berdirilah pesantren. Nama pesantrennya itu apa? Pesantren Azimat. Azimat. Nah ini saya juga jadi penasaran ini apa ini Azimat, dilihat saya di wazan karena naon temenakan ini Azimat itu nah Azimat. Jadi sebetulnya Azimat ini bahasa Arab dari kata azim. Karena tulisannya azimah. Azimah. Cuman kita itu plesetkan menjadi sebuah kata azimat. Yang merupakan akronim dari alam dakwah dan zikir umat. Masya Allah, alam dakwah dan zikir umat. Jadi Azimat. Jadi bisa diartikan, itu singkatan, bisa diartikan makna azim, keagungan. Kemudian dilanjutkan dengan kata dai, karena pendirinya seorang dai. Kemudian ada kata Indonesia, itu mah hanya harapan. Mudah-mudahan harum se-Indonesia, berkembang, sukses dan lain sebagainya. Jadi udah progresif ya, sudah istilahnya futuristik. Jadi memang ini harapannya bahwa Azimat ini memang tidak hanya untuk lingkungan sekitar, bahkan ya untuk negara kita Indonesia. Betul, karena itu tujuannya, mencerdaskan kehidupan bangsa, mencetak generasi yang Qurani dan berakhlakul karimah. Itu Bu ya. Oke, ini kan tadi saya lihat dari riwayat pesantren Kang Haji banyaknya memang di pendalaman Al-Quran ya, di pesantren Al-Quran. Nah, ada ketertarikan tersendiri dengan pesantren Al-Quran ini. Karena saya itu dulu lahir di pesantren Al-Quran dan kitab. Akhirnya kita bagaimana caranya agar bisa membuat sebuah pesantren yang mendalami dua itu. Jadi Azimat ini dibagi 2 kelas. Ada kelas Al-Quran, ada kelas kitab. Nah, yang pertama kita ingin menjadikan Azimat ini menjadi pesantren yang bisa mencetak hafiz-hafizoh. Kemudian bisa juga mencetak para santri-santri yang bisa ceramah dan bisa maca kitab gitu. Itu. Jadi sana bukan kiai karbitan lah gitu ya. Yang bukan hanya lihai di retorika. Tapi mereka bisa membaca kitab yang akhirnya nanti bisa mengkaji sendiri. Betul. Ilmu-ilmu agama. Nah, dan alhamdulillah kita pun dibantu oleh teman-teman waktu kita mondok gitu. Ada teman waktu saya pesantren di Kudang. Saya pesantren di Kudang, kemudian saya panggil ustadz yang ada di Kudang satu. Saya pernah pesantren di Cikalama, urusan kitab. Saya manggil teman waktu di Cikalama. Terus waktu saya pesantren di Huda, di Manonjaya, saya panggil teman waktu pesantren saya di Huda. Ayo kumpullah teman-teman di Azimat ini. Sekarang produktif teman-teman itu untuk berbagi ilmu dengan para santriwan santriwati Azimat. Ya, jadi ada kolaborasi keilmuan ya. Ya kan biasanya kalau pesantren itu kan punya khas alat, khas Quran, khasnya, tapi di Azimat ini sudah ada beberapa disiplin yang memang dikolaborasi. Ini jadi satu penciri yang lain ya untuk Azimat ini. Difokuskan ya, ada memang, tapi nanti kan sesuai dengan pilihan-pilihan santrinya. Dia cenderung di Quran ya ke Quran, cenderung dia menjadi mubalik, menjadi kiai ya mungkin di pesantren salaf, pesantren yang memang mengkaji kitab-kitab kuning. Tapi kan itu dengan formal ya. Iya, jadi tetap sekolah formal jalan, pesantren berjalan. Betul. Juga, gitu. Dan ini adalah jawaban dari harapan saya dulu. Ketika lulus jadi dai, hasil amplopnya dipakai untuk membangun karena ingin punya pesantren modern. Dan ini juga jawaban dari doa-doa orang tua karena tidak ada
kekuatan kecuali doa mereka. Orang tua. Karena saya mau bukan siapa-siapa dan tidak ada artinya apa-apa tanpa doa mereka, Buya. Dan alhamdulillah ketika sudah berdiri ternyata bisa dirasakan manfaatnya, baik oleh masyarakat sekitar, kemudian baik oleh lingkungan yang ada gitu ya. Bahkan bisa memberikan kontribusi lah, bahasa urang nama mere barokah gitu. Mere barokah ya. Memberikan kebaikan ke masyarakat. Jadi di sekitar pesantren Azimat itu Buya sekarang punya ruko warga itu. Ya. Jadi ada yang memenuhi kebutuhan santri ya. Ada yang dagang bala-bala, dagang minuman, yang menjadi konsumennya tuh anak-anak santri Azimat. Alhamdulillah. Ya, jadi apa namanya, dibalik dari pendidikan bergeliat juga ekonomi masyarakatnya gitu ya. Jadi memberikan keberkahan, jadi untuk istilah masyarakat juga tahap ekonominya bisa meningkat hanya dengan adanya pesantren ini. Jadian ya. Dan menjawab pertanyaan Buya tadi, memang Azimat ini satu atap Buya, belum bisa terpisah. Ya. Satu atap. Jadi kelas didinya gitu, kobong didinya, pesantren didinya, sekolah didinya. Tapi ada yang ngalong juga. Kita tidak ada. Jadi dihususkan yang pesantren aja. Pesantren aja full aja semua 24 jam di situ. Karena kita punya aturan tegas Buya. Kenapa kita tidak mau menerima luar? Yang pertama, kita ingin fokus. Hanya mereka yang ingin belajar 24 jam di pesantren. Yang kedua, kita harus mengetahui bahwa banyak efeknya. Kalau kita menerima dari luar. Karena kita pengalaman pesantren sambil sekolah. Ari baheula mah kan sekolah sambil pesantren. Azimat itu pengen pesantren sambil sekolah Buya. Jadi sekolah mah secondnya gitu yang kedua. Betul. Dan saya merasakan. Saya merasakan Buya waktu dulu ketika saya sekolah sambil pesantren teh kabawa ku batur sekolah sekolah. Beda jeung nu pesantren. Waktu ngaji dibawa ulin gitu ke babaturan teh pesantren. Nah, akhirnya kita ketakutan seperti itu. Akhirnya kita fokuskan saja. Pokoknya yang mau daftar ke Azimat harus pesantren. Harus bersedia diam di pesantren 24 jam mengikuti disiplin begitu kan ya. Kemudian manfaatnya kita itu alhamdulillah tidak dicemburi oleh sekolah yang lain. Karena apa? Karena mereka tidak kehabisan siswa. Karena yang sekolah di Azimat itu adalah yang berani pesantren. Yang tidak berani pesantren ya silakan di sekolah sebelah. Karena kan yang berani pesantren itu kadang-kadang tergantung juga kepada orang tua. Betul. Ya kan, orang tuanya kadang tidak ngasih anaknya ada di pesantren. Betul. Gitu. Udahlah ngalong gitu kan. Jadi tanggung mungkin. Betul. Makanya alhamdulillah selama ini dukungan dari masyarakat, dukungan dari pemerintah, dukungan dari stakeholder yang ada, baik lembaga pendidikan, baik LSM dan lain sebagainya mendukung. Karena alhamdulillah tidak merugikan lah. Tidak merugikan. Banyak pesantren ini, sekolah itu kadang mengambil jatah sekolah lain gitu kan. Tidak ada yang merasa diambil ya jatahnya. Ya justru kan memberikan, ya artinya punya pasar masing-masing. Betul. Gitu ya. Bahkan Azimat ini kebanyakan yang pesantren dari luar. Tidak di sekitar atau dari mana saja tuh? Di sekitar mah ningalikeun. Kebanyakan dari Garut. Kebanyakan dari Garut, kemudian dari Lampung ada, dari Banten ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita tidak seperti pesantren-pesantren yang lain terlalu banyak menerima, kita dibatasi setahun 100. Udah full aja 100 sudah tidak menerima lagi gitu ya. Berarti kan sistem seleksinya ketat juga ya. Karena kita keterbatasan fasilitas juga. Sekarang ada 400 santri. 400 santri. Ya, karena kan semakin banyak santri, maka semakin berat pengelolaannya. Betul. Kan? Terutama ya dalam SDM dan lain sebagainya. Dan itu hanya SMP SMA. Kalau TK, SD itu enggak mesantren. Ya. Adapun yang mesantren itu yang maksa. Jadi ada orang tua yang maksa itu. Pokoknya seliar ke budak.
Ieu cenah budak urang teh nyonya HP wae di imah teh. Ya gitu. Jeung kuat cenah jajana. Udah dipasantrenkeun aja. Bu, saya tidak menerima SD kata saya. Tapi kami sudah tidak kuat katanya. Nah, yang seperti itu kita terima. Ya. Dan sekarang ada sekitar 17 anak. Yang kasusnya seperti itu ya. 17 anak dan kita coba ternyata memang SD itu riweuh bisa. Ya harus ada khusus pesantren anak saja gitu ya. Mungkin nanti ke depannya menjawab kebutuhan masyarakat. Bisa saja mungkin nanti dikembangkan ke arah pendidikan yang memang lebih dini lagi gitu. Terus dulu Buya pernah memberikan pelajaran tentang kurikulum. Kurikulum kekinian itu harus melihat kondisi. Betul. Bahwa ketika diterapkan memang sulit. Jadi artinya kurikulum yang ada di SMP dan SMA kita bisa ikuti. Tapi kalau di SD itu sulit. Ya. Diterapkan ke pesantren. Karena kan anak-anak SD itu ya masih belum ini dasarnya. Dunianya dunia main. Ya, raw inputnya kan masih memang dunia main. Betul. Ketika diterapkan dengan kurikulum pesantren mereka nolak. Tidak bisa. Akhirnya kabur, tidur dan lain sebagainya. Ya. Nah, makanya tahun ini, tahun ajaran baru ini udah kita sepakat tidak menerima SD. Yang 17 ini ya udah tantangan aja buat kita. Hitung-hitung belajar ya. Perlu dibereskan. Tapi kan sekarang berkembang pendidikan berdiferensiasi itu. Jadi memang dikembangkan bahwa pendidikan tidak lagi kepada kurikulum yang luas, tapi dilihat dari kemampuan masing-masing siswa. Dia maunya seperti apa dan tidak ada target yang sesuai silabus kan gitu. Jadi mengikuti saja apa dengan adanya kurikulum merdeka kan sekarang dibebaskan, mungkin saja bisa kalaulah mau memaksakan, tapi kalau kira-kira tidak katangan mah teu tangani ya udahlah yang kira-kira mungkin aja. Nah oke, berikutnya nih Kang, aduh ini sambil diminum ini ada kopi Uninus ini. Luar biasa. Kopi iya tadi. Uninus sudah punya kopi. Fakultas Pertanian ya ini ya, ada. Uninus sudah banyak produknya Bu ya. Alhamdulillah. Kalau S2 ini baru punya Porges ya. Porges. Ini mah inisiatif nyalurkan hobi we gitu, pedah cuap-cuap. Alhamdulillah. Tapi ini bermanfaat Bu ya. Amin. Bermanfaat agar bisa dilihat oleh orang lain yang di luar dengan informasi Uninus, kemudian memberikan motivasi kepada orang luar bagaimana caranya agar kita bisa menambah hasanah keilmuan kita dari gelaran nomor 12 gitu. Betul gitu. Makanya memang motivasinya juga kan sering ada yang silaturahmi ke kampus ya, ke sini yang mau legalisir, yang mau apa. Jadi bukan hanya sekedar kongko ngobrol ngarokok hungkul, udahlah kira-kira udah ngobrol yuk di dia. Jadi gitu. Jadi pasti ada masing-masing orang itu membawa keunikan gitu. Saya punya prinsipnya gitu ya, keunikan apapun dia punya, apakah itu dari gaya hidup ataupun dari prinsip hidup, ada sesuatu yang mungkin bisa ditauladani gitu. Yang baik buruk pun kan pasti ada satu pembelajaran ada di situ gitu. Nah, mungkin yang terakhir ini ya, karena kaitannya tadi kan sebagai pendidik ya sudah dijalani bahkan awalnya memang dari seorang dai jadi pendidik, tapi ayeuna bergelut juga untuk hal ini. Jadi mungkin tidak berharap kepada SPP santri, pastinya juga diantaranya selama istilahnya selama ada masyarakat yang membutuhkan curahan rohani dan lain sebagainya, itu pasti ada bisaroh, dan bisarohnya itu untuk pesantren gitu. Nah, geliat sekarang Kang, tantangan dakwah sekarang ini seperti apa ini sekarang? Kan karena ini kita dihadapi ini dengan dakwah milenial ya, dengan yang serba teknologi gini. Ya, bahwa dakwah ini memang bukan profesi kalau menurut saya. Tapi kewajiban. Betul. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi kita merujuk ke firman itu bahwa benar dakwah itu memang kewajiban kita. Siapapun kita yang namanya manusia punya kewajiban untuk berdakwah. Cuman ketika melihat zaman sekarang banyak konsep dakwah yang disajikan oleh para dai dan daiyah ini. Ada yang lewat panggung, ada yang lewat media, ada yang lewat politik, ada yang lewat pendidikan dan lain sebagainya.
Dan saya ternyata mengikuti konsep semuanya, Bu ya. Ya, masya Allah. Dakwah na panggungnya. Segala kecabak lah. Adakan acara syukuran, nikah, hitan, abdi siap gitu ya. Naik. Di dakwah media, alhamdulillah punya YouTube sendiri. Kemudian di dakwah di dunia pendidikan, alhamdulillah punya pesantren dan sekolah. Dan ternyata kita harus dituntut seadil mungkin. Bagaimana caranya agar bisa berjalan. Karena intinya memang dakwah. Memang harus niat dakwah saja. Tidak berbicara tentang materi, dan materi balik lagi. Materi akan kembali lagi ternyata ke sarana dakwah itu. Betul. Kita punya bisyarah dari jamaah. Alhamdulillah. Kita katakanlah kalau dibagi presentasi 70-30. 70 untuk pesantren, 30 untuk kehidupan. Itu keluarga. Dan alhamdulillah istri mendukung gitu ya. Untuk hubu dunia gitu Bu ya. Punya uang. Punya uang itu dia mengingatkan eta cenah jam tos raksak peser deui. Anjeunna mentingkeun jam di aula daripada jam di imah sorangan gitu. Seperti itu. Kemudian karpet, mentingkeun karpet di aula daripada karpet di rumah. Alhamdulillah. Jadi dibantulah, saling membantu keluarga juga. Cuman kita harus benar-benar kuat aja. Kuat niatnya benar, kuat fisiknya siap. Tong sampaikan Kak, tidak fokus. Betul. Karena kegagalan seseorang itu ketika kali itu ente kali ente. Kamu niat acan mah. Betul. Itu niatnya yang kurang baik. Niat itu jadi kekuatan, Bu. Betul, Niat itu jadi kekuatan sehingga apapun yang kita lakukan, insya Allah tidak akan lelah. Gitu. Dinikmati. Lelah pun jadi lillah ya. Betul. Walaupun banyak orang yang melihatnya asa capek gitu. Kan ada tetangga yang bilang, ningali da inanang mah urang mah capek. Jadi saya capek anu ningalinya. Saya ceramah dari jam 8 malam pulang jam 2 malam. Jam 2 tuh istirahat sampai subuh harus masuk aula untuk ngimamin santri. Nguruk sampai jam genep. Jam genep teh udah sama keluarga nganterin anak gitu ya. Nganterin anak karena anak saya di luar, bukan kalaupun punya sekolah sendiri, saya keluarin. Dia dititipkan ke orang lain. Betul. Karena mengajarkan dulu gitu. Dulu ayah mengajarkan seperti itu. Sok sandajan buka pesantren, pesantren mah kudu di luar. Karena manfaatnya luar biasa. Betul. Kemandiriannya. Saya juga pingin menjadikan anak itu seperti dulu ayah mengajarkan ke saya gitu. Dilacak orang tua dituturkan ya gitu. Nah, dari pagi teh Bu ya tos ngawuruk abi mah. Alhamdulillah, siap. Walaupun istri ngomong tidur dulu, tapi gimana ya kalau enggak nguruk teh justru capek. Ada punya hutang ya, jadi ada betul. Justru ada kenikmatan sendiri, bahkan menjadi obat lelah ketika saya ngajar. Kepuasan batin nggak bisa. Dari jam 8 tuh udah selesai nganterin anak, langsung masuk kelas ngajar sampai jam 11. Jam 11 baru istirahat sampai duhur. Duhur udah berjamaah lagi. Nguruk dari jam 1 sampai jam 2. Jam 2 tidur, kalau ada waktu, kalau nggak ada pasti nerima tamu yang mau ngundang atau yang mau bersilaturahmi sampai asar. Asar nguruk lagi sampai jam 5. Kadang kalau tidak nguruk ceramah lagi di luar. Begitu dan begitu. Apalagi kalau di bulan Mulud dan Rajab. Tahadus binikmat, alhamdulillah kepercayaan dari umat luar biasa. Entah melihat apa kedainana, yang jelas ini adalah kekuatan doa dari orang tua. Dan bisa dipercaya, abi tiasa dipercayakan gitu Bu ya. Mohon. Ya kalau kita pikirkan dai teh banyak. Gitu. Tapi ketika kita kembali ke dalam diri, kemudian muhasabah, mungkin orang lain melihat kita bukan karena kehebatan kita, karena ada kehebatan doa yang ada dalam kehidupan kita gitu ya. Walaupun banyak aibnya, ku Allah ditutupan eta aib-aibna. Walaupun banyak kekurangan, ku Allah ditutupan kekurangan. Nah gitu. Ya seperti itu Bu ya. Nah, alhamdulillah sampai saat ini, sampai di titik seperti ini, alhamdulillah tidak merasa lelah. Tidak merasa lelah, walaupun ada sebagian orang yang mengatakan lamun orang jadi dai nanang sih karena orang geus pingsan. Tapi da ari abdina mah langsung henteu.
Karena ya itu, niat yang kuat, dinikmati, akhirnya jadi enjoy, jadi sehat. Alhamdulillah. Ya itu karomah itu ya, kemuliaan yang maunah dari Allah yang Allah berikan ketika kita ada di jalannya, Allah tolong kan gitu dengan ya kekuatan. Dan kalau secara fisiknya asa kuat lah, capek nu ningali ya. Jadi kalau saya bilang ini Kang Haji ini disebut dai LPGA, dan kalau saya lu perlu gua ada. Jadi nampi rupi-rupi pada melan. Lain KDA, kan itu KDA ya. KDA biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah nih. Nuhun pisan Kang Haji ya tos sarurumpaheun dugi ka ruang magister ini banyak sekali ilmu sharing tentang kita, apakah dari terkait dengan pendidikan, terkait dengan dakwahnya, geliat di dalam dakwah. Jadi pada akhirnya kembali lagi kalau kita ngambil satu kesimpulan kembali kepada niat ya. Niat yang baik akan berakhir dengan baik, niat yang buruk ya tentu akan buruk. Karena kalau saya dulu dengar dari Pak Habib Syarif, jadi hidup itu tidak terlepas dari 3. Niat, proses, tujuan. Namun niat na hade, proses lagi kudu hade, tujuan lagi pasti hade gitu. Tapi kalau niat nangges goreng, maka kadianya proses najan baik anger we hasilna moal hade ya. Karena itu ya betul kalau kata Nabi itu kan kam min amalin yatasawwaru bi amali dunya yasiru amalal akhirah bihusnin niyah. Jadi kalau ya amal dunya ge ari niatna saya mah bakal jadi akhirat. Alhamdulillah Kang Haji antuh terakhir mah penten ieu mah kageu naon teh istilahna kanggo pesan-pesan sponsor we untuk mereka para calon-calon mahasiswa di S2 PAI, calon mahasiswa di S2 untuk bagaimana kira-kira motivasinya untuk melanjutkan studi ini ya gitu. Silakan. Sebelum ke motivasi Buya, tadi ada pertanyaan dari Buya, tantangan dalam tantangan dalam memanage keuangan. Betul. Sekarang itu banyak para dai-daiyah itu menerima job, menerima undangan, itu ada yang dimanage oleh manajer, ada yang tidak. Betul. Nah, kalau saya dimanage Buya. Karena apa? Karena kalau tidak termanage itu nanti akan ada acak-acakan jadwal. Acak-acakan jadwal. Tidak terlayani dengan baik gitu. Walaupun banyak umat yang mengatakan bahwa pira oge ngondang dakwah meni kudu diatur. Itu beda Bu ya. Kalau antara 1-2 mah betul. Antara undangan dengan sesuatu hal yang lainnya. Kalau undangan saya itu alhamdulillah tahadus binikmat, satu hari itu sampai 3 sampai 4 tempat. 3 sampai 8 tempat kalau bulan Mulud. Kalau tidak diatur oleh manajer, itu akan acak-acakan. Dan itu akan merugikan umat. Bahkan membuat umat kecewa. Nah itu. Adapun masalah tarif dan lain sebagainya yang sekarang sedang heboh dibicarakan, alhamdulillah sampai saat ini kita tidak menetapkan tarif. Tidak menetapkan tarif. Bagaimana si pengundang aja, kemampuan yang undang, kita terima gitu. Karena kan tadi niatnya juga dakwah, hasilnya juga jangan sarana dakwah. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi tapi kepentingan umat. Betul. Kan, gitu, maka motivasi dari saya untuk semuanya, terkhusus untuk diri pribadi, jangan sampai salah niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Sesuatu perkara itu diawali dengan niat dan Allah akan memberikan pahala tergantung apa yang diniatkan. Dan niat saat ini akan berpengaruh dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka niatlah yang baik, maka Allah akan memberikan yang terbaik. Mangkana yaumu khairan min amsihi fawarabi'un. Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan seperti itu. Barang siapa yang bisa lebih baik dari sebelumnya, maka dia orang yang beruntung. Wa mangkana yaumu syawa'an min amsihi fawa khasirun. Kalau tidak ada perubahan, maka dia merugi. Wa mangkana yaumu syarran min amsihi fawa halikun. Kalau bukan lebih baik tapi lebih jelek, maka dia orang yang celaka. Maka jadikan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Perubahan ada dalam diri kita. Men prosesis, gak diposis. Manusia yang berubah, Allah yang menentukan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak bisa merubahnya. Rubahlah diri kita menjadi lebih baik, maka Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Niat untuk la ilaha kalimatillah, menegakkan kalimat Allah
agar kita menjadi pribadi yang terbaik di hadapan Allah. Amin. Dunia wal akhirah. Itu Bu ya. Hatur nuhun pisan ya Kang Haji ya, terus memberikan sesuatu hal yang sangat berharga, bermanfaat. Bukan untuk kita saja yang ada di ruangan ini, tapi pasti untuk umat yang banyak. Segala sesuatu pasti ya ini mudah-mudahan jadi amal jariah juga. Jadi kalau ada quotes itu bahwa menulislah seakan ketika kita menulis maka dipastikan bahwa ada orang meyakini bahwa ada. Begitu juga berpodcastlah bahwa kita suatu saat akan bahwa kita pernah ada di dunia ini. Minimal orang mau meninggalkan podcast. Meninggalkan ke podcast. Jadi tapi podcastnya nu saya. Alhamdulillah ya. Berkah hatur nuhun ngaji. Aduh. Semangat terus Bu ya. Semangat terus Bu ya. Amin. Terima kasih. Luar biasa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.